Oke guys, balik lagi dengan kami di podcast Sigma Telsa TV. Podcast yang ngebahas hal-hal yang mungkin relate banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, Bil. Nah, bareng aku Zul dan aku Billy. Ya. Jadi tema podcast kita kali ini apa nih, Bil? Tema kita kali ini DKV Future Creator nih Zul. Masa depannya anak DKV. Jadi di podcast kita kali ini tuh kita mau ngebahas langkah-langkah konkret buat jadi kreator nih, Bil, di dunia digital yang semakin cepat berkembang ini. Iya. Kalau ngomongin soal dunia kreatif nih, Bil, inovasi itu kan udah jadi, inovasi itu kan harga mati nih, Bil. Iya, benar banget. Nah, jadi tuh desain itu bukan tentang estetika, tapi itu gimana desain itu relevan dan bermanfaat bagi para audiens kita, Bil. Contohnya apa nih, Bil? Jadi contohnya itu kayak zaman sekarang nih, brand banyak banget yang butuh konten yang interaktif supaya mereka brand itu lebih dikenal banyak orang. Itu kan termasuk cara memanfaatkan desain konten sebagai apa tuh hal yang bermanfaat gitu. Tapi itu jangan coba bayangin ini apa namanya, inovasi itu harus yang mewah, Bil. Iya, karena sebenarnya itu inovasi itu adalah hal yang simpel, kayak contohnya itu gimana cara presentasi yang baru, terus kalau enggak itu buat packaging yang lebih ramah lingkungan, Bil. Jadi nggak mencemarkan lingkungan. Benar banget. Jadi inovasi itu nggak selalu harus dimulai dari hal yang harus bentuknya besar ya, Zul. Inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil biasa kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Selain inovasi nih, Bil, ada yang nggak kalah penting bagi anak di kafe nih, Bil. Apa tuh, Zul? Portofolio, Bil. Iya. Karena tuh portofolio itu udah kayak CV buat anak-anak di kafe nih, Bil. Iya, benar banget. CV visual, Zul. Iya. Tapi tuh rata-rata tuh banyak anak-anak sekarang itu buat CV itu malah nunggu buat portofolio itu nunggu dia lulus dulu. Harusnya kan buat portofolio kan itu harusnya jauh-jauh hari, Bil. Iya, benar banget. Nah, karena tuh orang-orang itu kan jarang gimana, bukan jarang sih, apa ya, mungkin dia males, ragu sama karya kita gitu. Iya, benar banget. Terus apa aja sih, Bil, tips buat kita yang ingin buat portofolio nih, Bil? Jadi tipsnya buat bikin portofolio nih, Zul, kita harus ngumpulin proyek-proyek kita yang paling bagus nih, Zul. Karya-karya kita yang paling bagus. Biasanya kita kan anak di kafe nih, pasti proyeknya banyak ya. Bener. Terus kita evaluasi nih apa aja yang kita punya, terus kita pilih-pilih kita mau ke desain apa tuh, kita mau kerja di bagian kayak yang mana gitu. Karena kita memang misalnya jago animasi gambar, tapi kita memang lebih suka gambar. Jadi di portfolio itu mungkin kita di awalnya kita taruh gambar-gambar dulu, terus nanti di akhir kasih animasi. Jadi mungkin nanti kliennya agak sedikit tertarik sama kita animasinya itu semua. Yang kedua itu tambahin gaya yang kedua itu tunjukin proyek personal kita, Bil, yang beda dari yang main, yang unik itu, Bil. Jadi tuh orang-orang itu tahu ternyata kita tuh pakai gaya yang berbeda dari yang lain, Bil. Kita harus punya gaya sendiri, gaya seni sendiri. Karena unik tuh hal yang penting di dunia kreatif. Oh ya. Terus yang ketiga kita harus mempunyai karya alternatif yang kita buat, terus nanti kita upload di Instagram, di Behance atau di TikTok bahkan. Jadi ya semua karya-karya kita yang menurut kita bagus, nggak selalu menurut kita bagus sih, yang kita kerjain kita upload aja nih, Zul, di platform-platform media sosial. Bisa aja ada orang yang tertarik, karena klien itu kita nggak selalu nemuin dari kita nyari orang-orang, Zul. Bisa aja kita cuma upload sosial media, langsung orangnya yang hubungin kita, Zul. Dan jangan lupa tuh kasih story feeling, Bil, tentang tentang karya kita, storytelling. Kenapa tuh jadi tuh karya kita itu bukan hanya karena bagus aja nih, Bil, tapi itu di sana tuh ada cerita alurnya, ada cerita di dalamnya, ada alurnya, ada prosesnya, Bil. Berarti karya seni kita itu mengandung makna yang sangat dalam, karena mempunyai story. Ya, tapi juga punya konsep yang kuat. Sekarang masuk ke pertanyaan nih, Bil. Apa tuh? Gimana sih caranya kita tuh menghadapi industri kreatif di masa yang cepat berkembang ini? Jadi yang pertama kita pasti harus itu, Zul, update skill kita terus menerus, Zul. Sekarang banyak banget online course di mana-mana. Kita gampang banget nih buat belajar. Kayak yang penting sekarang tuh motion graphic,
UI UX design itu sangat diperluin buat zaman sekarang itu. Benar. Kita sebagai anak di kafe ya, itu hal-hal yang penting banget buat zaman sekarang buat kita pelajarin. Jadi ya kita nggak boleh ngestak di satu tempat aja nih Zul. Mungkin kemampuan kita cuma gambar ya, tapi kita ya harus terus belajar, terus mengembangkan skill kita supaya kita nggak ketinggalan sama teman-teman kita yang mungkin dia lebih jago ya gitu ya. Jadi ya jangan takut ngasih modal lah buat buat belajar terus karena kita investasi sama otak kita sendiri. Yang kedua itu melek teknologi sekarang dunia sekarang itu nggak bisa lepas dari AI, software baru dan tren digital marketing kalau kita ketinggalan kan kita jadi kalah bersaing sama orang lain jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti tren atau bahkan kita menciptakan tren baru Iya benar banget. Jadi ya kan memang banyak software tuh yang berbayar gitu. Jangan takut lah buat ngasih modal kalau kalian emang serius ya Zul. Kalian jangan takut lah buat ngasih modal kayak buat Adobe Family gitu ya Zul. Ya, itu kan memang efisien dan emang profesional gitu Zul. Bagian kayak editingnya, Photoshopnya itu kan yang terbaik nih Zul di kelasnya gitu ya. Jadi kalian jangan takut buat ngasih modal buat belajar teknologi lebih jauh nih. Supaya kita nggak ketinggalan. Terus yang ketiga apa Bil? Terus yang ketiga kita itu harus namanya bangun koneksi nih Zul. Karena kita kalau mau nyari klien ya kita harus punya sebuah koneksi, sebuah jaringan supaya kita juga berkembang nih Zul. Jadi kita bisa join kayak sebuah community yang relate sama kayak jenis-jenis desain kita, jenis-jenis pekerjaan kita nih Zul, kayak menggambar ya. Kita masuk community yang gambar-gambar. Atau kita juga bisa masuk ke community yang tentang animasi, karena ya gambar terus kita bisa belajar animasi juga nih Zul. Itu nilai plus lah buat klien kita nanti. Jadi kayak kalau kita mau bangun koneksi itu kayak kita bisa ikut gelar karya lah, bisa ikut event-event tentang seni-seni gitu Zul, museum. Ya itu kan bisa ketemu orang-orang yang relate sama kita nih Zul. Jadi kita bisa membangun koneksi sama orang-orang yang di luar yang lebih jago dari kita nih Zul. Dan yang terakhir nih Bil, yang paling penting kita tuh harus punya mentalitas mentalitas yang tahan banting, anti kritik. Terus kita tuh nggak boleh insecure kalau kita lihat karya orang lain Bil, karena tuh kalau karya kita jelek itu adalah proses kita untuk menjadi lebih baik Bil. Benar banget Zul. Jadi kan emang kritik itu kan membangun kehidupan kita Zul. Jadi kalian jangan sedih lah ya kalau misalnya dikritikin banyak orang. Kritiknya kan bisa aja membangun diri kita sendiri menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat nih Zul. Jadi kan kritik itu sebagai motivasi Bil. Apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, apa yang beda dari orang lain itu apa Bil. Benar banget nih Zul. Dan juga itu yang paling penting sih ya jangan suka bandingin karya kita sama karya orang lain. Iya benar banget. Kita harus bandingin karya kita sama diri kita yang dahulu nih. Karya kita yang dulu. Iya itu kalau kita pasti kelihatannya jauh banget Zul. Kalau kita bandingin sama yang udah jago mah, ya itu kan emang kemampuan dia sudah segitu ya, kita nggak bisa lah bandingin. Beda aja tahun dia udah berapa lama belajarnya, ya kan kita nggak tahu seberapa keras mereka belajar gitu Zul. Iya, oke. Kalau kamu gimana sih Bil caranya kamu tuh tetap ngembangin diri kamu di dunia desain ini? Nah caranya itu gue mikir gimana caranya hal karya gue ini bermanfaat bagi banyak orang nih Zul. Gue mikirin bagaimana caranya supaya kayak gue desain nih, gue bantu desain UMKM, gue bantu desain untuk sekolah. Itu kan merasa kita lebih bermanfaat bagi hidup berguna gitu ya. Iya. Kalau kita misalnya tentang kepuasan diri kita sendiri, ya mungkin kita bosan ya. Kita setiap hari ya menikmati hal yang kita buat tiap hari yang sama gitu, ya nggak ada untungnya gitu Zul malah. Jadi ya mungkin kalau misalnya aku ya bikin uploadnya di media sosial bisa jadi inspirasi teman-teman di luar sana gitu Zul. Jadi ya caranya tuh merasa jadi bermanfaat bagi hidup banyak orang tuh lebih enak aja sih Zul. Kalau kamu gimana nih Zul? Kalau aku sih lebih ke rasa penasaran sih Bil. Ternyata tuh dunia kreatif itu luas banget Bil. Semakin aku belajar ternyata tuh banyak hal yang bisa kita eksplor, kita pelajari di dunia sekarang ini Bil. Kayak podcast tema kita pertama itu kreativitas tanpa batas. Iya benar.
Jadi ya emang kreativitas tuh nggak ada batasnya, tergantung dari pola pikir kita gimana nih Zul. Kita bisa nyari di mana aja hal yang bisa jadi hal karya nih Zul, jadi suatu kreatif. Iya. Kesimpulan nih Bil, kesimpulan podcast kita kali ini apa nih? Jadi kesimpulannya teman-teman, emang DKV Future Creator, berarti kan itu DKV itu masa depannya sebagai pencipta nih Zul, sebagai kreator. Jadi anak-anak DKV itu kan kesempatannya emang nggak terbatas nih Zul, karena kita di bagian kreatif, industri kreatif. Jadi kalian jangan pantang menyerah, selalu mengembangkan diri kalian, dan itu Zul, selalu berinovasi gitu ya Zul. Bener. Nah, inovasi tadi kan harga mati. Harga mati. Bener banget. Oke guys, jadi sekian podcast kita kali ini. Jika kalian suka podcast kita kali ini, jangan lupa like, bener. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Telsa TV ya, dan bye.